Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah klik video ini untuk menonton. Kali ini kita akan membahas mengenai bedah emiten dengan kode ANTM. Nah, bagi teman-teman yang baru join, ini silahkan langsung klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membahas bedah emiten yang ada di Bursa Saham Indonesia. Nah, untuk di kesempatan kali ini kita langsung saja masuk ke pembahasan Antam. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Antam ini bergerak dalam bidang pertambangan, hasil alam, manufaktur, perdagangan, transportasi, dan jasa terkait lainnya. Untuk saat ini, Antam ini biasa dikenal dengan brandnya Antam dan punya fokus utama itu pada produksi emas dan juga nikel. Setelah kita perdalam visi dan misi dari Antam, visi utamanya adalah ingin menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Untuk mencapai visi tersebut, misinya ada 4. Yang pertama adalah menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah, lalu melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul. Yang kedua adalah mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Lalu yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dan yang keempat adalah meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kalau kita lihat dari visi utama dari Antam dan didukung oleh misinya ini, kita rasa ini cukup bagus, cukup relevan, dan ini menjadi nilai yang positif tidak hanya bagi perusahaan saja tapi juga dari pemangku kepentingan dan juga bagi kepada masyarakat sekitar. Sehingga dari sini kita bisa next karena di sini kita sudah dapat poin plusnya. Pencapaian usaha dari Antam sendiri kalau kita lihat kita petakan jadi 3. Yang pertama, Antam ini sudah dimulai sejak 1968 dan didirikan ini sebagai BUMN. Artinya ini Antam sudah 55 tahun beroperasi. 55 tahun lebih ya teman-teman ya. Dan pada tahun 2022 full year, Antam ini mencapai penjualan emas tertingginya yaitu setara dengan 34,97 ton. Dengan kalau dirupiahkan itu sekitar 31,93 triliun rupiah. Yang mana kita ketahui Antam ini menjadi salah satu produsen emas terbesar di Indonesia ya teman-teman ya. Dan satu-satunya yang memegang lisensi akreditasi LBMA atau London Bullion Market Association. Nah, ini yang menjadi prestasi dari Antam, pencapaian Antam yang menjadi nilai positif. Selain itu, Antam juga menjadi salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia dengan nilai penjualan full year pada 2022 itu sekitar 12 triliun. Dan produksi ferronikel ini setara dengan 24.000 ton. Nikel dalam ferronikel satuannya TNI. Dan juga produksi biji nikelnya setara dengan 8,6 juta wet metric ton. Yang mana ini menjadi salah satu yang terbesar ya teman-teman. Kalau kita lihat Antam ini punya 4 segmen operasi dan pada segmen emas dan nikel inilah yang menjadi segmen utama dari Antam sekaligus kontributor terbesar di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini kita bisa next ya teman-teman. Siapa sebetulnya pemilik dari Antam? Antam sendiri merupakan BUMN. Kalau kita lihat sahamnya itu ada seri A dan seri B. Seri A ini hanya 1 lembar dan dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang mana seri A itu punya hak istimewa dibandingkan dengan seri B. Hak istimewa tersebut mencakup dari hak menyetujui penunjukan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta perubahan anggaran dasar perusahaan. Nah, ini memang kalau kita lihat BUMN itu biasanya memang punya skema struktur saham itu seperti ini ya teman-teman ya. Sedangkan di saham seri B, pemegang utama 65% itu adalah MIND, MIND gitu. MIND yang mana ini singkatan dari Mining Industry Indonesia. Ini adalah holding BUMN pertambangan yang mana di dalamnya ada Antam, Bukit Asam, Freeport, Inalum dan juga Timah TBK. Ini kalau yang kita perdalam, kita pelajari ini sejak 2017, jadi sebetulnya MIND masih relatif baru ya teman-teman ya. Dan ini sebagai mayoritas pemilik dan pengendali dari Antam. Nah, kita perdalam dari MIND ini strukturnya
ada Antam, Bukit Asam, Freeport, Inalum, ada Timah, ternyata ada Vale juga ya teman-teman ya. Ada Vale dan ada MindID Trading. MindID ini lebih fokus pada strategic holding company, sedangkan Inalum akan fokus pada pengembangan hilirisasi aluminium nasional. Nah, pada 2017 holding MindID ini resmi dibentuk dengan menggunakan entitas PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum sebagai induk perusahaan yang memiliki mayoritas saham pada 3 perusahaan. Nah, sejak 2019 holding dari pertambangan bertransformasi menjadi MindID. Jadi inisiasinya 2017 tapi menjadi MindID-nya itu sejak 2019 untuk membedakan fungsi dari Inalum sebagai operasional pabrik, peleburan aluminium, dan fungsi dari holding. Jadi kenapa dipisah? Awalnya kan Inalum ini dipisah ya karena untuk membedakan fungsinya. Seperti itu teman-teman. Kita bisa next. Struktur organisasi dari Antam ini setelah kita cek ada perubahan minor yang mana kita bandingkan dari kuartal 3 2023 dibandingkan dengan kuartal 4 di 2022. Perbedaannya adalah pada posisi direktur ada perubahan dari Bapak Bazar Simanjuntak menjadi diisi oleh Bapak Ahmad Ardianto. Ini di posisi direktur ya teman-teman ya. Sedangkan yang lainnya tidak ada perubahan. Komisaris utamanya itu adalah Bapak Sutiastoto dan juga direktur utamanya adalah Bapak Nicholas. Nah, kita cek untuk profil dari beliau-beliau ini. Untuk Bapak Sutiastoto ini diangkat sebagai komisaris utama, merangkap sebagai komisaris independen sejak 2021 di akhir ya, 23 Desember. Berdasarkan keputusan RUPS luar biasa tahun tersebut. Beliau adalah WNI lahiran Denpasar di 1960. Beliau juga lulusan sarjana statistik di IPB serta Master of Arts Economy, Energi dan Lingkungan dari University of Toronto di Kanada. Dan belum lama beliau bergabung dengan Antam, tetapi beliau memiliki riwayat pekerjaan yang bagus dan penting di sektor energi dan mineral. Nah, selanjutnya Bapak Nicholas ini juga sama, ini sebagai direktur utama diangkatnya dari RUPS luar biasa tahun 2021. Beliau ini lahir pada tahun 1958, jadi malah lebih tua ya teman-teman ya. Beliau merupakan sarjana hukum dari UI dan master administrasi bisnis dari University of Southern California, Amerika Serikat. Dan beliau juga belum lama bergabung di Antam Group, tetapi sudah punya pengalaman yang cukup lama, cukup panjang di perusahaan energi dan mineral seperti Vale Indonesia. Bagi kami sendiri, sebetulnya kami tidak terlalu suka ya dengan perusahaan yang sering gonta-ganti pemimpin-pemimpin perusahaan, itu kami sebetulnya tidak terlalu suka. Tapi karena ini BUMN, ya memang ini sangat tergantung dari kementeriannya, tergantung dari presidennya, tergantung dari pemimpin negara kita ya teman-teman ya. Sehingga sangat tergantung dengan itu. Jadi mau nggak mau ya ini nggak bisa dihindari gitu. Kalau pemimpin negaranya ganti, lalu pemimpin BUMN ganti, merasa nggak cocok dengan pemimpin di BUMN ya sangat mudah untuk diganti. Karena tadi ada saham seri A yang mana saham seri A itu punya hak khusus ya dalam penunjukan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris maupun direksi. Seperti itu. Tetapi kalau dari pengalaman, baik dari Bapak Sutiastoto dan juga Bapak Nicholas ya tentu saja beliau-beliau ini sudah punya pengalaman yang mumpuni. Hanya cerita mengenai Antam sendiri, ya beliau masih relatif baru. Seperti itu. Oke, kita next. Bisnis model dari Antam ya teman-teman ya. Antam sendiri memproduksi dan menyediakan jasa untuk dideliver kepada konsumen Antam. Antam terlibat dalam pertambangan berbagai logam dan mineral, lalu mengolah sesuai dengan kebutuhan pasar dan menjualnya ke konsumen. Antam juga punya jasa penyewaan alat pertambangan walaupun kontribusinya sangat kecil. Dengan keunggulan bisnis model ini adalah pada bisnis pertambangan yang komoditasnya terdiversifikasi, ini memberikan kestabilan yang lebih baik dibandingkan hanya satu komoditas saja. Tetapi kelemahan utamanya adalah yang membutuhkan sumber daya baik dari modal maupun keahlian yang cukup besar untuk bisa mengeksplorasi dan juga membuat bisnis tersebut menjadi sebagai satu kesatuan yang utuh. Seperti itu teman-teman.
Nah, ini lanjutannya dari bisnis model. Antam ini ada pembedaan di beberapa wilayah ya teman-teman. Ada di Kalimantan, di Jawa, Sulawesi, dan ada di Tanjung Buli. Seperti itu. Ini ada komoditasnya juga. Kalau emas ini ada di Pongkor, sedangkan bauksit sendiri ada di Kalimantan ya teman-teman ya. Lalu nikelnya ini ada di Konawe dan juga Pomala. Seperti itu. Dan juga ada di Tanjung Bali. Lalu kita bisa next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur bisnis dari Antam. Di sini kita bagi menjadi 4 ya berdasarkan laporan keuangannya. Ini ada dari segmen nikel, lalu ada logam mulia dan pemurnian, lalu ada bauksit dan alumina, dan juga segmen lain-lainnya. Kita bahas satu persatu. Dari segmen nikel sendiri. Operasi nikel ini terdiri dari komoditas ferronikel dan biji nikel ya teman-teman ya. Ini ada perinciannya juga untuk lokasinya di mana. Dan pada akhir tahun 2022, perserian ini telah memiliki 3 unit smelter dari ferronikel dengan kapasitas gabungan sebesar 27.000 TNE. Untuk tahun 2022, total cadangan nikel secara konsolidasi Antam ini tercatat sebesar 461 juta wet metric ton. Yang mana ini sangat besar Mas Yan ya teman-teman. Kalau di tahun 2022 kemarin kan produksinya itu kan sekitar 23 ribuan kan tadi di awal. Nah, ini ada cadangannya sekitar 461 juta. Jadi masih banyak sekali teman-teman. Yang terdiri dari mana di dalamnya itu ada 93 juta wet metric ton dalam biji limonit dan 368 juta wet metric biji saprolit. Nah, itu di segmen nikel. Sedangkan di segmen logam mulia dan pemurnian ini terdiri dari komoditas emas dan juga perak, yang mana di sini Antam satu-satunya perusahaan yang punya akreditasi LBMA, London Bullion Market Association. Sehingga inilah yang menjadi keunggulan dari Antam, karena produk dari Antam itu bisa diperdagangkan secara internasional. Nah, karena dia punya akreditasi LBMA yang menjamin dari berat dan juga kemurnian dari logam mulianya. Nah, yang menjadi note di sini adalah pada tahun 2022 total cadangan biji emas ini hanya mencapai 6,38 ton logam emas. Sedangkan mineral emasnya ini mencapai 23,89 ton logam emas. Jadi kalau bedanya itu kalau biji emas ini masih dalam bentuk batuan ya, perlu diekstraksi, sedangkan kalau mineral sendiri ini sudah dalam bentuk emas murni. Ya katakanlah kalau di total-total 30 tonan logam emas. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 penjualannya itu di 34 ton, hampir 35. Artinya cadangan emas dari Antam ini sudah relatif tipis ya teman-teman ya. Nah, sehingga Antam ya harus mencari cadangan lainnya. Teman-teman harus mencari cadangan lainnya, harus eksplorasi lagi. Karena kalau hanya mengandalkan cadangan yang ada penjualan seperti di tahun 2022 35 ton itu ya sudah habis cadangannya. Seperti itu. Nah, pada segmen berikutnya pada bauksit dan alumina. Bauksit ini diproduksi oleh tambang di Tayan, yang mana nanti setelah diproses turunannya itu menjadi alumina. Nah, sedangkan total cadangan bauksit konsolidasi di Antam tahun 2022 itu tercatat sekitar 108 juta wet metric ton. Memang bauksit sendiri dan alumina ini belum terlalu signifikan porsinya di Antam ya teman-teman ya. Sedangkan cadangannya masih banyak, sehingga kami merasa ini masih banyak yang bisa dieksplor dari bauksit sendiri. Dan segmen lain-lain ini ada terdiri dari komoditas batu bara dan pendapatan jasa berbasis pertambangan, seperti penyewaan aset dan operasi entitas grup perusahaan. Untuk segmen lain-lain ini porsinya masih relatif kecil ya teman-teman, sehingga kita bisa langsung next. Keunggulan kompetitif dari Antam. Keunggulan kompetitifnya adalah kita petakan ini menjadi 4. Yang pertama, holding company-nya cukup kuat, yang mana ini adalah BUMN. Karena Antam ini BUMN berarti dimiliki oleh negara melalui Main ID, sehingga kita merasa holding company-nya cukup kuat karena ini BUMN. Ya seperti kita lihatlah Garuda Indonesia atau GIA, sudah sesulit itu kondisinya, seberat itu kondisinya, tetap
negara ini berupaya untuk memperbaikinya. Belum nanti kita bicara mengenai WSKT, mengenai WIKA, itu perusahaan-perusahaan yang sulit, itu perusahaan-perusahaan yang sulit, tetapi negara masih kekeh untuk memperbaiki. Ya karena ini nanti berkaitan dengan kepercayaan investor asing gitu. Kalau katakanlah Garuda kemarin kondisinya seperti itu lalu dipilotkan ditutup gitu. Ya tentu akan berdampak berimbas kepada investasi asing kepada Indonesia. Nah itulah yang sebetulnya membuat holding company dari BUMN itu relatif kuat. Karena sesulit apapun negara mau nggak mau harus memperbaiki itu. Nah, yang kedua adalah brand awareness dari Antam ini cukup kuat ya teman-teman. Jadi kalau kita berjual beli apalagi mau berinvestasi emas fisik ya itu biasanya orang mengacunya pada Antam gitu karena ya itu dia punya akreditasi yang cukup bagus gitu. Lalu ini bersangkutan dengan kualitas produk yang kuat juga. Saat ini pemurnian logam Antam ini menjadi satu-satunya yang terakreditasi oleh LBMA di Indonesia ya teman-teman ya, yang menjamin kepastian berat dan kemurnian produk sehingga bisa diperdagangkan secara internasional. Saya rasa ini yang menjadi keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya, sehingga Antam punya 1 poin jauh di atas dari perusahaan emas lainnya teman-teman. Selain itu ada distribusi produk yang kuat. Antam itu juga punya gerai yang cukup luas persebarannya di Indonesia, dan karena lisensinya yang bisa diperdagangkan secara internasional sehingga banyak outlet yang mau bekerja sama dengan Antam untuk menerima transaksi jual beli. Inilah yang membuat emas Antam itu semakin populer karena kita mau beli di mana, mau jual di mana itu relatif lebih mudah dibandingkan brand yang lainnya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke sisi bisnisnya ya teman-teman ya. Sisi bisnisnya dari laporan keuangan. Di sini dari tahun 2013 sampai 2023. Ada lonjakan yang signifikan dari 2013, 14, lalu ke 15 gitu. Dan 15 ke 2023 itu sebetulnya kalau kita lihat dari total aset tidak terlalu signifikan kan ya teman-teman ya. Ya naiknya cukup kecil, bahkan sampai 2021 hanya fluktuasi saja. Baru di 3 tahun terakhir ini terasa ada peningkatan. Ini sebetulnya di 2015 ini ada right issue dari Antam. Dan kalau kita lihat dari porsi neraca, fixed asset dan juga current asset, dominasinya itu memang pada fixed asset ya teman-teman ya. Kalau kita perdalam lagi, ternyata di dalamnya itu berupa aset tetap terutama untuk pabrik, mesin dan juga peralatan. Yang mana ya ini sudah pasti karena ini kan perusahaan pertambangan, perusahaan energi, dia butuh alat-alat berat dan pabrikasinya cukup kompleks sehingga pasti aset tetapnya itu berupa mesin, peralatan dan juga pabrik. Selain itu yang menjadi hal menarik di sini adalah posisi kas dan setara kas itu cukup dominan dibandingkan aset lancarnya. Di kuartal 3 2023 ini aja Antam punya kas dan setara kas sekitar 7,5 triliun ya, mana ini cukup tebal karena asetnya itu di angka 13,23 triliun ya teman-teman ya. Nah kalau dari sisi neraca sebaliknya, ekuitas, utang jangka pendek dan utang jangka panjang, ekuitasnya ini secara relatif punya tingkat pertumbuhan yang cukup bagus, yang mana per tahun itu sekitar 6,76% ya teman-teman ya, pertumbuhan ekuitasnya dari 10 sampai 11 tahun terakhir. Nah pada kuartal 3 2023 dominasi utangnya itu adalah utang jangka pendek dan hanya 17,07% dari utang jangka pendek yang merupakan utang bank. Artinya sebetulnya dari sisi neraca ini cukup solid kalau kita lihat secara sekilas seperti ini, nanti kita perdalam lagi. Tapi kalau dari sekilas seperti ini, posisi neracanya cukup solid. Dia tidak ada ancaman dari utang piutang ya teman-teman ya. Dan juga ekuitasnya juga tumbuh. Artinya bisa diindikasikan bahwasanya bisnis itu profitable. Oke, kita next. Dari sisi laporan laba rugi teman-teman. Dari omset atau revenue, ini selama 2013 sampai 2017 itu fluktuatif di situ-situ aja 11 sampai 12-an triliun. Lalu baru di 5-6 tahun terakhir inilah itu ada lonjakan yang cukup signifikan dari sisi revenue. Pertumbuhan dari revenue sendiri rata-rata per tahunnya itu sekitar 13,81%. Ini cukup besar ya teman-teman ya. Dan pada tahun 2013 sampai 2015 ini Antam mengalami kerugian operasional
Serta pada tahun 2015 itu hanya segmen logam mulia itu yang menghasilkan laba tahun berjalan, sisanya masih defisit, baik dari nikel, bauksit, dan lain-lain itu masih rugi di tahun 2015. Hanya emasnya saja, inilah yang membuat dari segmen emas harus menopang segmen lainnya, sehingga ya pada akhirnya rugi operasional dan juga rugi bersihnya pun juga paling tinggi kan, paling dalam. Nah, kita next, kontribusi pendapatan selama 10-11 tahun terakhir ya memang masih backbone-nya adalah logam mulia dan pemurnian ya teman-teman ya, masih di situ. Dan ini pun sekaligus menjadi segmen yang pertumbuhannya itu cukup tinggi, per tahun rata-rata di 17,87%. Ya ini terjadi karena harga emas sekarang kan sedang tinggi karena COVID kemarin, dan sampai rentetannya sampai sekarang emas cukup tinggi, itu yang membuat seolah-olah ini revenue-nya jadi pertumbuhannya tinggi sekali di 17,87% per tahun. Lalu kontributor berikutnya, nah ini yang menarik adalah kontributor berikutnya itu adalah dari segmen nikel dengan kontribusi 30-an%. Jadi emas dan nikel saja itu udah kontribusi revenue itu 96% teman-teman. Lalu tingkat pertumbuhan dari segmen nikel sendiri di 8,19% per tahun. Nah, kita perdalam untuk laba bersih, ini yang menarik teman-teman. Laba bersih sendiri di 3 tahun terakhir kontributor terbesarnya justru dari segmen nikel. Logam mulia ini laba bersihnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan segmen nikel. Sehingga kita bisa ketahui segmen nikel ini punya laba bersih yang cukup menarik. Dari sisi profitabilitasnya itu menarik. Dan ini pertumbuhannya tadi kan cukup bagus ya teman-teman. Inilah kalau kita melihat Antam mau menggerakkannya di situ, mau memainkannya di situ. Untuk informasi tambahannya, di sini Antam menempatkan beban operasional secara konsolidasi itu menjadi segmen kantor pusat. Bisa dilihat kantor pusat ini selalu negatif ya teman-teman ya, karena itu menjadi beban operasional untuk konsolidasi dari perusahaan Antam. Oke, lalu kita bisa next. Dari komponen biaya dan beban biaya, di sini perhitungan beban dan biaya ini sampai diperoleh laba bersih teman-teman. Dan kontributor terbesarnya itu adalah untuk COGS, yang mana sekitar 86% itu untuk COGS. Kalau COGS kita perdalam, ternyata dominasinya itu untuk bahan baku, raw material dalam pembuatan produk, yaitu pembelian logam mulia. Karena tadi backbone revenue kan dari emas ya logam mulia, serta di sini ada COGS-nya juga cukup tebal. Nah, ini saya rasa cukup wajar ya untuk kita lihat, walaupun revenue tinggi tapi COGS-nya tinggi, sehingga kontribusi terhadap laba bersih tadi dari logam mulia itu cukup kecil dibandingkan dengan nikel. Dan juga beban penyusutan secara dominan ini justru dicatat di bagian COGS. Nah, sehingga kalau kita lihat tuh depresiasi harusnya kan kalau aset tetapnya itu banyak, depresiasinya kan harusnya aturan secara logika sederhana kan pasti besar komponennya. Nah, ini kalau kita cek di laporan keuangannya Antam, ini justru depresiasi itu dibagi menjadi 3 bagian sama mereka. Dan ini yang terbesar dicatatnya malah di bagian COGS. Nah, mungkin teman-teman yang tahu kenapa seperti itu bisa kita diskusi di komen ya, kita belajar bersama. Oke, kita next. Untuk arus kas sendiri dari arus kas operasi Antam ini secara relatif memang selalu positif ya teman-teman ya, dan secara relatif tumbuh. Dan pada tahun 2015 kenapa ada arus kas pendanaan itu cukup tinggi, nilainya positif di 6,89 triliun, ini karena ada right issue, ada hak memesan efek terlebih dahulu, yang mana waktu itu right issue-nya untuk proyek pembangunan pabrik ferronikel. Sehingga bisa diketahui ternyata investasi dari Antam untuk membangun pabrik ferronikel itu cukup berhasil ya teman-teman, karena di 3 tahun terakhir nikel itu punya porsi terhadap laba bersih yang cukup bagus. Oke, kita next. Dari rasio profitabilitas ya teman-teman. Kalau kita lihat trennya, ini paling ambles di 2015, tapi setelah itu trennya mengalami perbaikan, mengalami peningkatan, dan puncaknya kalau dari return on equity ya ini di 2023 ini gitu. Dan juga kalau dari net profit margin ya di 2023 ini. Kalau kita lihat dari tren ya cukup fluktuatif, tapi dari 2015 sampai 2023 trennya meningkat. Nah, yang menarik di sini adalah rata-rata net profit margin dalam 10-11 tahun terakhir ini hanya di 1,56%. Kemana ini cukup kecil. Dan rata-rata return on equity dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 4,22%. Nah, Antam itu memang cukup bagus dalam mencetak
revenue ya teman-teman ya. Tapi dari sisi profitabilitas, dari sisi net profit, ternyata Antam tidak cukup bagus, kurang konsisten, kurang stable. Ya karena ini memang perusahaan komoditas, sangat bergantung sama komoditas, walaupun mereka sudah berdiversifikasi pun ternyata juga cukup sulit dalam memperoleh konsistensi. Kalau kita bandingkan Antam, kita bandingkan dengan Inco, kita bandingkan dengan Merdeka Copper Gold. Inco sendiri ini fokusnya pada komoditas ini nikel ya teman-teman ya. Ini Vale Indonesia adalah perusahaan investasi asing dengan lisensi dari pemerintah Indonesia. Tadi Main ID pun juga punya saham di Vale kan ya 20%. Nah ini fokusnya dalam mengeksplorasi, menambang dan memproses serta produksi nikel. Sedangkan kalau Merdeka Copper Gold ini salah satu portofolio dari Saratoga, fokusnya di sini adalah pertambangan, eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga serta mineral lainnya. Ya, memang fokus utamanya di emas. Yang perlu di-note adalah Merdeka Copper Gold di sini datanya return on equity dan net profit margin ini rata-rata dari tahun 2017 saja. Jadi periode waktunya lebih pendek. Kalau kita lihat Antam ini yang paling kecil. Mau dibandingkan dengan Inco, mau dibandingkan dengan Merdeka Copper Gold, mau dibandingkan dari apa? Net profit margin, dari return on equity, Antam ini masih yang paling kecil. Nah, rasio likuiditas. Jadi kita lihat ya rasio likuiditasnya. Ini current ratio, quick ratio dan cash ratio semuanya sebetulnya di kondisi terbaru ini sebetulnya sangat bagus ya teman-teman ya. Ini memperkuat dari statement kita di awal bahwasannya neracanya cukup solid, dan pada rasio likuiditas ini cash rasionya aja udah di 97 hampir 100%. Yang mana ini secara relatif bagus, Antam tidak ada kendala atau ancaman dalam membayarkan utang di jangka pendeknya. Sedangkan kalau dari rasio solvabilitas pun mengalami tren perbaikan. Ini kelihatan sekali trennya gitu kan. Debt equity rasionya turun, operating profit dibagi dengan interest expenses-nya naik gitu. Sehingga perbaikan dari rasio solvabilitas ini sangat terlihat jelas dalam 10-11 tahun terakhir. Ini yang mempersolid kondisi dari neraca si Antam atau kemampuan dalam membayar utang di jangka panjangnya. Seperti itu. Nah, untuk rasio aktivitas sendiri ini mempersolid dari statement kita mengenai neraca dari Antam ini yang solid, bahwasanya days in inventory atau Antam ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan saja untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Antam juga hanya membutuhkan waktu sekitar 10-19 hari ya, katakanlah setengah bulan ya teman-teman ya, untuk menagih piutang menjadi kas. Dan Antam punya waktu 11-12 hari tambahan untuk membayar utang usaha. Yang mana kalau kita lihat dari rasio aktivitas ini cukup bagus ya dari Antam. Ini cukup terjaga, cukup bagus lah. Kita bisa next. Selanjutnya dari sisi dividend yield teman-teman. Dividend yield ketentuannya masih sama. Dividend yield itu adalah tingkat dividen yang diperoleh ketika kita beli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut. Kalau dividend yield aksen adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun 2013. Nah, sedangkan rata-rata dividend yield per tahun itu sekitar 1% saja, dan rata-rata dividend yield aksen itu sekitar 1,74%. Antam baru memberikan tingkat dividen yang cukup substansial itu baru di 2 tahun terakhir, 2022 dan 2023. Sebelum-sebelumnya ya ini banyak absen, terutama di 2015, 16, 17 itu banyak absen memberikan dividen. Jadi kita next. Untuk valuasi dari Antam ya teman-teman ya, kita gunakan discounted cash flow, ini kita rasa masih relevan, dan juga price brand dengan menggunakan PBV karena dari PI rasionya terlalu fluktuatif. Nah, kita bahas dari price brand dulu kali ya. Untuk dari sisi price brand, ini dengan indikator PBV karena PI rasionya itu sangat fluktuatif, sehingga ketika kita hitung itu angkanya malah tidak rasional, tidak realistis untuk kita gunakan. Sehingga kita gunakan PBV, ya kita estimasikan di book value per share di tahun 2023 itu sekitar Rp1.024 per lembar, dan rata-rata PBV dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 1,50. Sehingga kita peroleh valuasi dari price brand menggunakan indikator PBV ratio itu sekitar Rp1.537 per lembar. Itu valuasi dari Antam dari price brand. Sedangkan kalau menggunakan metode discounted cash flow, ini yang pertama kita asumsinya adalah cash flow itu digantikan dengan EPS, dan EPS ini sebesar 90.
Nah, ini menggunakan rata-rata 5 tahun terakhir ya teman-teman ya. Karena kinerja mencetak laba sebelum-sebelumnya itu tidak stable. Dan discount rate-nya kita di angka 15, walaupun ini perusahaan yang relatif besar, tapi kita lihat fluktuasinya masih cukup tinggi. Lalu growth rate-nya sekitar 13,81, kita asumsikan bisa bertahan dalam 10 tahun ke depan, dan growth rate selama 30 tahun berikutnya itu di pertumbuhan ekonomi di 5%-an. Yang mana dari hasil perhitungan discounted cash flow itu valuasinya sekitar 1.648 rupiah per lembarnya. Sehingga kalau kita lihat kinerja harga sahamnya sekarang, ini di 1.665, ya kita merasanya ini ya di fair price, di harga-harga wajar. Kalau mau akumulasi, ya kalau bisa di bawah ini ketika dia seumpama turun lagi, itu bisa menjadi waktu yang tepat untuk akumulasi. Itu kalau berdasarkan analisis kita ya teman-teman ya. Notasi khusus dari regulator ya tidak ada, jadi kita bisa next. Hal yang perlu dicermati yang pertama adalah Antam ini punya diversifikasi komoditas yang cukup luas gitu, sehingga bisa memperkokoh kinerja perusahaan di masa depan. Ruang untuk tumbuhnya itu juga masih sangat luas sekali teman-teman. Kita bicara mengenai nikel dan ferronikel, tadi ada bauksit dan alumina gitu kan. Di sini mau dibikin smelter aluminanya, dan ada jasa lain-lain, belum ngomongin batu bara lagi kan, serta jasa dari pertambangan, sehingga kita merasa ruang untuk tumbuh itu masih sangat bagus ya untuk Antam ya. Hanya tinggal tergantung dari kapasitas produksi dan cadangan akan hasil bumi sebagai bahan bakunya. Berikutnya ada juga Antam itu sedang digugat PKPU ya teman-teman ya, karena ini ternyata buntut kasus dari adanya korupsi broker, perantara, dan juga mantan pegawai Antam. Yang mana kalau kita lihat gugatan dari Bapak Budi Said ini meminta untuk memenuhi 1,13 ton emas yang mana tidak dipenuhi, sehingga digugat oleh beliau, gugat pilot PKPU. Kalau kita hitung gugatan dari Bapak Budi Said ini kan minta dipenuhi kekurangan orderannya sekitar 1,13 ton. Kalau kita hitung dari harga sekitar 1,1 juta rupiah per gramnya, ini kurang lebih nilai gugatannya sekitar 1,2 triliun. Yang mana dengan nilai segini, ini Antam masih sangat cukup ya kasnya ya teman-teman ya. Sehingga kesimpulannya adalah di sini memang sentimen negatif untuk jangka pendek saja, karena sebetulnya dari neraca cukup solid untuk bisa menjawab tantangan ini. Tambahannya yang perlu dicermati di sini adalah ketika kondisi ini terjadi berulang, atau ke depan ada kasus yang sama, atau ada mismanagement lagi, ada kasus korupsi di dalamnya, dan sampai ke publik seperti ini, kami rasa ini menjadi sinyal yang sangat negatif ya teman-teman ya, karena kondisinya ternyata karyawannya korupsi dan itu terulang gitu. Nah, tetapi kalau itu tidak terulang, ya ini bisa menjadi pelajaran, ini bisa menjadi perbaikan. Kalau kondisi sekarang yang terjadi, ya kita lihat neraca dari Antam itu kuat untuk menghadapi kasus ini, kalaupun dibayarkan ya teman-teman ya. Nah, itu masih sangat kuat. Nah, mungkin note-nya di situ teman-teman, dengan adanya kasus PKPU ini dan ternyata buntut dari korupsi yang ada di manajemen, itu seperti itu. Lalu kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari, siang hari ini adalah yang pertama, Antam ini memiliki bisnis yang terdiversifikasi ke komoditas strategis yang berbeda-beda seperti emas dan perak, nikel dan ferronikel, bauksit dan alumina, dan juga yang lainnya. Antam memiliki neraca yang cukup solid, tetapi kemampuan mencetak laba bersihnya itu relatif berfluktuasi dan arus kasnya ini relatif bagus. Nah, kami merasa di harga saat ini 1.600-an dengan pendekatan relatif yang konservatif ya teman-teman ya, kami rasa Antam sudah sesuai dengan valuasi bisnisnya. Seperti itu. Tapi kalau melihat prospek, melihat adanya komoditas-komoditas lainnya yang masih bisa dieksplor, ya kami rasa ruang untuk tumbuh dari Antam ini masih sangat besar. Seperti itu. Itu tadi diskusi kita mengenai Antam. Kita mengingatkan bahwasannya kita melakukan disclaimer, ini bukan rekomendasi melakukan penjualan maupun pembelian Antam ya teman-teman ya. Selalu lakukan analisis lebih lanjut, lebih dalam, karena investasi ini selalu mengandung resiko. Seperti itu, dan kita mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Kita ucapkan terima kasih juga kepada tim dari Vestok dan bantu kita untuk tumbuh dengan cara klik subscribe dan bagikan video ini kepada rekan-rekan teman-teman semua.
Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat siang.